Makanya ibu sekalian, selalu kita berapa pasien-pasien kita, ketika kita menterapi mereka, yang pertama kali kita terapi itu apa? Hatinya. Hatinya ibu. Pernah saya ceritakan ke ibu-ibu, bahwa ada orang yang punya penyakit HIV. Kata dokter, HIV ini tidak ada obatnya. Percaya enggak? Bu, kata dokter itu percaya enggak bahwa HIV itu enggak ada obatnya? Oh gitu ya? Baik. Saya jelasin toh. Baik. Saya punya pasien ibu. 2 orang yang datang atau 3 orang. HIV itu kata dokter, seluruh dokter ini kesepakatan para dokter bahwa HIV tidak ada obatnya kata dokter. Saya berani tantang tuh dokter. Kalau dokter mengatakan bahwasanya HIV tidak ada obatnya, saya berani tantang mereka. Kenapa? Karena dokter itu telah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa'an, kata Rasulullah. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah akan menurunkan obatnya. Yakin gak sama hadis Nabi itu? Kemudian bagaimana bisanya dokter mengatakan bahwa HIV tidak ada obatnya? Ini kalimat yang salah. Yang benar itu kalimat apa? Bukan tidak ada obatnya, tapi belum ketemu obatnya. Itu yang benar. Akhirnya kita bilang sama dokter, itu dihadiri oleh 300 orang dokter. Kita ngadakan seminar. Dihadiri sama 300 orang dokter, pertanyaan dari dokter, Ustadz, apakah benar Ustadz telah menemukan obatnya? Iya, saya tahu obatnya. Pada bingung dokter itu, saya tahu obatnya. Akhirnya muncul pertanyaan dari dokter, sumber penyakit HIV dari mana Ustadz? Sumber penyakit HIV itu dari dosa. Dari dosa. Paham gak ya? Dari dosa. Mana dalilnya? Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 79. Itu dalilnya ibu. Biar ibu lebih yakin lagi tuh. Silakan dibuka yang punya Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 79. Sudah ketemu? Sudah. Coba baca terjemahannya bu. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu. Sudah, cukup. Jelas nggak dalilnya? Kebajikan apa saja yang menimpa kamu itu datang dari Allah. Kita dikasih sehat, dikasih bisa menghirup udara segar dibandingkan saudara kita yang ada di di Sumatera, Masya Allah. Nah ini suatu kebajikan. Nah kebajikan yang kita dapatkan, kita yakin bahwasanya itu pemberian dari Allah. Dan keburukan apa saja yang menimpa kamu, contoh HIV, keburukan apa kebaikan? Keburukan yang menimpa kamu disebabkan karena dosa dan kesalahan yang kamu lakukan, kata Allah. Karena dosa yang kamu lakukan. Percaya kan? Nah, bagaimana cara menghapus dosa? Lihat di sini, Bu. Ini kan dosa. HIV itu dari dosa. Cara menghapus dosa bagaimana? Taubat. Dengan cara apa? Bertaubat. Buka surat Asy-Syams. Buka lagi surat Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari sini ayatnya, qad aflaha man zakkaha. Ayat berapa itu Bu? Ayat 9. Ayat 9 dan 10. Wa qad khaba man dassaha. 9 dan 10 ya.
Ayat ke-9 dulu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang mensucikan dirinya, yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa itu. Kemudian ayat ke-10, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah, sungguh celaka orang-orang yang selalu mengotori jiwanya dengan dosa. Jelas nih dalilnya. Berarti lihat di sini lagi, Bu. Ini HIV, kemudian karena dosa. Lihat di sini. Dosa ini cara menghapusnya dengan cara bertobat, dengan taubat nasuha. Kalau seseorang itu sudah bertobat kepada Allah, maka dosa-dosanya insya Allah akan dihapus oleh Allah. Karena dosanya sudah dihapus oleh Allah, otomatis penyakit HIV-nya sembuh insya Allah. Buktinya ada, yaitu seseorang yang pengidap penyakit HIV, ibu sekalian, saya jelasin bahwa dia ini datang ke rumah membawa hasil lab dari dokter, ibu. Positif HIV-nya, positif. Kemudian kata si pasien ini, Ustadz, saya putus asa hidup nih, pesimis saya. Kenapa? Karena kata dokter, saya pengidap penyakit HIV yang tidak ada obatnya. Tidak ada gunanya saya hidup. Kalau hidup saya seperti ini, hidup dalam keadaan sakit, ya nggak kunjung-kunjung sembuh. Lebih baik saya meninggal dunia, kata dia kan. Masya Allah, ini dia pesimis. Ya, dia putus asa dalam hidupnya, Masya Allah. Akhirnya kita katakan, ada obatnya. Insya Allah besok lusa Mbak berdua akan sembuh total dari penyakit HIV. Kaget dia. Bagaimana caranya, Ustadz? Caranya silakan kalian berdua ambil air wudhu. Mereka ambil air wudhu, pakai mukena, sholat. Pakai namanya sholat apa? Sholat taubat. Minta ampun kepada Allah, beristighfar atas dosa yang pernah kalian lakukan. Karena dosa HIV itu disebabkan karena dosa. Silakan bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya dengan syarat taubatan nasuha, menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi, ya. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka sholat taubat, beristighfar, bertobat kepada Allah, hari kita bacakan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Hatinya tenang dia ini. Kemudian kita katakan 2 hari lagi atau 3 hari lagi, Mbak berdua silakan datang ke dokter, cek ke lab ya. Insya Allah dengan izin Allah semua penyakit HIV-nya hilang, insya Allah. Akhirnya mereka datang ke dokter 2 hari setelah prosesi ruqyah tadi. Ketika dicek sama dokter, hasilnya nihil, nggak ada sedikit pun penyakit HIV, udah sembuh total. Akhirnya mereka Masya Allah, padahal pakaiannya tadi seram lihatnya, pakaiannya. Tapi setelah mereka sembuh dari penyakit, akhirnya sekarang udah pakai cadar mereka. Masya Allah. Kenapa? Karena ini bentuk kesyukuran mereka kepada Allah disembuhkan dari penyakit HIV yang kata dokter tidak ada obatnya. Ini salah itu. Insya Allah bisa, ibu. Lakukan apa yang saya sarankan, insya Allah dengan izin Allah bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya kesembuhan untuk diri kita ini, kalau ibu ingin sembuh dari penyakit apapun, insya Allah bisa sembuh dengan cara tenangkan hati dan pikirannya. Karena ketenangan hati itu awal dari kita meraih kesembuhan sebanyak 75%. Nih, 75% itu penyakit atau kesembuhan dari hati. Kalau ibu menenangkan hati, menenangkan pikiran dari berbagai macam penyakit dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menyembuhkan penyakit ibu, insya Allah 75% sembuh. Adapun 25% itu dari makanan dan minuman itu.